Ini udah lebih cepat kayak minyak jelantah. Nih, minyak jelantah nih. Kalau dibuang kan mencemari lingkungan. Kita Betul. bawa nih ke gereja atau kita bawa ke warung yang mempunyai drum untuk nampung minyak jelantah tersebut. Dan setelah penuh drumnya itu, kita bekerja sama dengan pengelola minyak jelantah yang akan mengambil minyak-minyak jelantah yang bekas tersebut, diambil lalu diolah menjadi biofuel. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Istilahnya yang masih bertahan di Philadelphia itu kebanyakan mereka sudah mempunyai surat resmi gitu ya, entah mereka sudah green card atau sudah US citizen, atau kalaupun yang masih belum mempunyai surat, mereka tuh udah punya anak yang US citizen gitu loh. Jadi Oh, iya, iya. jadi ya dinamika komunitasnya udah jauh lebih berbeda dibanding awal tahun 2000 lalu. Mbak Hani, tadi kan Mbak bilang bahwa, Mbak katakan cukup banyak orang Indonesia yang ada di Philadelphia nih. Nah, berarti kan ada perkumpulannya atau paguyuban ya, Mbak, ya? Apa aja sih aktivitas yang, paguyuban ini lakukan, Mbak? Iya Mbak, betul sekali. Jadi seperti biasa ya, mungkin Mbak juga ada di California atau di, San Francisco, ada paguyuban-paguyuban keagamaan ya kan, yang, Hindu, apa namanya, yang Kristen, yang Muslim. Kalau di Philadelphia itu kita banyak sekali gereja Indonesia, ada juga masjidnya. Yang Mhm. Buddha juga, masih gabung sih dengan, apa namanya, temple, di komunitas lain gitu. Dan juga ada komunitas ibu-ibu arisan, lalu ada juga yang berdasarkan hobi ya kan. Mhm. Nah, ini nih kita nih ada kegiatan juga ibu-ibu di Philadelphia untuk melestarikan lingkungan hidup nih Mbak, ini menarik banget. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pengakuan Mbak dari, appointed-nya Presiden Obama. Kalau di Indonesia itu setingkat menteri ya Mbak ya. Jadi kalau di Indonesia itu seperti Menteri Lingkungan Hidup gitu, itu bahkan datang ke komunitas kita, ke kampungnya orang Indonesia di Philadelphia untuk meninjau proyek kita. Jadi proyeknya tuh sebenarnya sederhana sekali Mbak. Jadi pada saat itu, sekitar tahun 2013, 2014 ya Mbak, ada seorang intern orang Indonesia yang melakukan magang atau internship di, Departemen Lingkungan Hidup di region-nya Philadelphia ini. Lalu, apa namanya, pejabat-pejabat di situ mulai melakukan, semacam survei gitu, mereka kepingin bekerja dengan melakukan, apa namanya, bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang minoritas gitu. Lalu karena intern ini bisa bahasa Indonesia, mereka mulai menghubungi kita mencari proyek apa nih yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki lingkungan hidup di Philadelphia. Ketemu Mbak akhirnya proyeknya. Proyeknya itu adalah supaya ibu-ibu tidak membuang minyak jelantah sembarangan. Nah, coba Mbak ingat-ingat, Betul, itu waktu di juga. Bali, Mhm. habis goreng Mhm. kerupuk, habis goreng tempe, habis goreng ayam, minyak jelantahnya dibuang kemana Mbak? Mhm. Kadang dibuang sembarangan, Mbak, ya, atau dicuci cuci piring. Nah, itu yang mencemari lingkungan, betul ya, Mbak, ya? Nah, bener kan? Udah mencemari lingkungan, Mhm. ya kan? Atau bahkan nih yang lebih serem lagi Mbak, Mhm. eee, kalau yang jualan-jualan di pinggir jalan itu kan Mhm. digoreng sampai minyaknya itu Iya, hitam, betul, betul, itu yang kali-kali. menyebabkan kanker kan?
Iya, benar Nah, menyebabkan itu tuh aduh serem sekali. Nah, pas sampai kita di Amerika, di Philadelphia, kita nggak ngerti tuh, aduh ini minyak jelantah mau diapain, ya kan? Dan Philadelphia itu kan kotanya kota tua sekali, Mbak. Kalau Mbak pernah dengar Declaration of Independence atau proklamasinya negara Amerika itu kan dilakukan di Philadelphia. benar Berarti benar. kotanya itu udah tua. Berarti kalau kotanya itu udah tua itu apa? Sistem plumbingnya atau sistem pembuangan airnya itu juga kan udah ratusan tahun. Nah, bayangkan Mbak di kota yang tua seperti itu, orang Indonesia yang jumlahnya ribuan, goreng kerupuk, goreng tempe, goreng Ah, ayam, dibuang aja di plumbingnya itu. Hasilnya apa, Mbak? Itu pipa-pipa itu semuanya pada clog. Jadi oh, mampet, iya, Mbak. mampet di Nah, situ. kalau kota-kota di Amerika, terutama kota-kota yang plumbing sistemnya itu nyambung semua, Mbak. Kalau mampet di satu tempat, itu mengakibatkan mampet di tempat lain. Ya Betul. kan? Karena Iya, kan nggak bisa ngalir. iya. Nah, disitulah yang dilihat, wah ini bahaya sekali di daerah di mana banyak imigran. Ternyata bukan cuma orang Indonesia aja Mbak yang suka yang deep fried gitu loh, yang goreng-gorengan yang minyaknya itu sampai berliter-liter gitu loh Mbak. Betul. Ternyata orang Cina, orang Afrika, imigran-imigran lain juga ternyata sama bersalahnya dengan kita. Suka buang minyak sembarangan. Nah, akhirnya kita buat program di mana minyak-minyak ini daripada mencemari lingkungan, daripada membuat plumbing itu mampet, kita buatkan drop off point, Mbak. Nah, jadi gini, misalnya saya masak kerupuk pakai minyak 1 liter. Akhirnya kan minyaknya itu mau dibuang, masa mau ditaruh begitu aja ya kan? Nah, setiap minggu kalau misalnya saya mau pergi ke gereja, minyaknya tuh saya taruh di gelas misalnya. Ini minyak jelantah nih misalnya ya kan. Oh, yang ini aja nih, ini contohnya nih. Udah lebih cepat kayak minyak jelantah. Nih, minyak jelantah nih. Kalau dibuang kan mencemari lingkungan. Kita Betul. bawa nih ke gereja atau kita bawa ke warung yang mempunyai drum untuk nampung minyak jelantah tersebut. Dan setelah penuh drumnya itu, kita bekerja sama dengan pengelola minyak jelantah yang akan mengambil minyak-minyak jelantah yang bekas tersebut, diambil lalu diolah menjadi biofuel. Biofuel itu apa? Biofuel itu adalah bensinnya traktor atau kalau di Amerika itu kan apa namanya ada alat-alat pertanian untuk di apa namanya traktor-traktor pertanian itu nggak pakai bensin tapi pakai biofuel. Nah, jadi dari minyak tersebut minyaknya kan kotor ya kalau minyak jelantah ya warnanya tuh udah kayak gini tuh udah hitam gitu loh atau coklat tua gitu ya. Jadi minyaknya itu dibersihkan, minyaknya jadi biofuel, sisanya itu sisa yang tadi tempe yang goreng-gorengan tadi itu dipisahkan, diperes sampai kering, dijadikan kompos. Wow, keren. Dicampurkan dengan apa namanya worm ya, apa bahasa Indonesia cacing. Nah, dijadikan kompos. Dan ada produk yang ketiga. Jadi produk pertamanya itu biofuel, sampahnya itu dijadikan kompos, jadi bisa untuk nanam-nanam tanaman dan bagian atasnya itu menjadi lemak. Yang lemaknya itu bisa diambil dan dijadikan sabun untuk cuci tangan, untuk cuci piring, untuk macam-macam. Nah, jadi dari sampah tersebut kita punya 3 produk. Nah, jadi disitulah jadi daripada jadi sampah mencemari lingkungan, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan yang menghasilkan uang dan juga bisa menjaga lingkungan kita. Dan oleh karena itu, Menteri Lingkungan Hidup ini sampai apa namanya terkagum-kagum gitu. Wah, ini hebat juga ya emak-emak di Philadelphia, ibu-ibu di Philadelphia bisa bersatu membentuk program ini sehingga menjaga kota ini jauh lebih bersih. Oh, Begitu, Mbak. Dan itu itu sama komunitas orang Indonesia ya, Mbak, ya? nah, itu dia. Jadi Orang kita tuh Indonesia. tinggal di Amerika, istilahnya gini loh, Mbak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
kita tinggal di negara orang bukan cuma untuk, oh aku mau cari duit, enggak. Kita tinggal di sini juga memberikan sumbangsih, ya nggak sih? Jangan sampai kita tinggal di negara lain, kita menjadi polutan, kita mengotori, kita tidak memberikan sumbangsih apa-apa ke negara tersebut. Nah, disitulah makanya saya tuh merasa terharu sekali kita sebagai pendata. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.